Nah, oke. Jadi nanti di sini ada 3 gaya nih. T sin, WBA, dan WBE. Nah, kita masukin aja ke syarat torsinya. Berarti kesimpulannya apa? Ya, jumlah torsinya itu harus sama dengan 0. Oke, berarti dari sini kita bisa dapat, ini kan positif ya, ke arah sini. Berarti T sin theta, gaya yang tegak lurus, udah tegak lurus, dikalikan jaraknya. Nah, kalau kita perhatikan jarak ini itu jarak AB ya. Berarti di sini jaraknya bisa aku tulis AB. Kemudian yang WBA ini nilainya negatif, set gitu. Nah, WBA. Nah, karena dia di tengah-tengah berarti jarak ininya berarti setengah AB ya, dikalikan setengah AB. Kemudian ada lagi dikurang WBE. Nah, dikalikan jaraknya sama juga nih, AB juga. AB. Nah, sama dengan 0. Nah, karena ini semua itu memiliki AB, makanya kita bisa bagi nih. Dibagi AB. Karena semuanya ada AB-nya nih. Berarti ini habis, ini kita coret aja. Habis. Jadi, kita bisa dapetin T sin theta. Nah, ini kita pindah ke kanan, jadinya positif ya. Jadi, setengah WBA ditambah WBE. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan nih kesimpulannya. Misalnya tegangan tali di sini itu sama dengan T-nya sama dengan setengah dari WBA, W batangnya ditambah WBE, W bendanya dibagi. Jadi kesimpulannya kita dapetin besarnya tegangan tali ini sama dengan setengah WBA. WBA itu W batang ditambah WBE yaitu berat bendanya dibagi sin theta. Nah, sin tetanya itu sudut yang ada di sini. Nah, biasanya kalau kalian ngerjain soalnya pasti diketahuin sudutnya. Nah, oke, jadi itu adalah untuk mencari gaya tegangan talinya. Semoga kalian nggak bingung. Nah, yang kedua kita akan membahas untuk mencari tegangan engselnya. Nah, untuk mencari gaya engsel, nah gaya engsel itu kan gaya yang ada di FA ya. Nah, karena kita nggak tahu besarnya berapa, nah pasti kita akan menduga-duga nih, arahnya kemana. Nah, arahnya gaya engsel itu ternyata ke sana, FA gitu ya. Dan nanti FA-nya ini terdiri dari komponen sumbu horizontalnya dan gaya vertikal dan gaya horizontalnya. Nah, jadi nanti FA-nya ada gaya yang bekerja pada sumbu X di sini yaitu Fx. FAX ya, terus ada kalau kita proyeksiin ada yang Fy itu yang bekerja di gaya vertikal. Nah, sebelum kalian mencari besarnya gaya engsel, yaitu gaya FA, yaitu gaya yang bekerja menanggung beban ini, nah kalian perlu tahu untuk mencari besarnya Fx dan Fy. Nah, gimana nih caranya mencari besarnya Fx dan Fy? Nah, ingat, tadi kan syarat kesetimbangan itu ada 2 ya. Ada sigma torsi sama dengan 0, ada juga sigma F sama dengan 0. Nah, berhubung ini udah dipakai, kita akan gunain sigma F sama dengan 0. Nah, berarti di sini kesimpulannya apa? Nah, karena gaya engselnya ada Fx dan Fy, nah sigma Fx-nya juga sama dengan 0. Jadi, total di gaya Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa lihat nih, yang horizontal ada berapa gaya nih menurut kalian? Nah, ternyata yang bekerja di sumbu horizontal ini cuma ada 2 nih. Fx sama tadi F cos theta yang nggak kita T cos theta yang nggak kita pakai tadi. Fx-nya ke kanan dan T cos theta-nya ke kiri. Ini positif dan ini negatif. Berarti kalau kita tulis itu Fx dikurangi T cos theta itu harus sama dengan 0. Karena dia berlawanan arah. Nah, berarti nanti si Fx-nya itu harus sama dengan T cos theta kalau kita ubah arahnya.
Nah, inilah gaya engsel yang bekerja pada bidang horizontal. Terus yang kedua, berarti kita juga bisa mencari gaya engsel yang bekerja pada bidang vertikal. Berarti kita masukin aja sigma FY-nya itu sama dengan 0. Oke, jadi kalau kalian perhatiin lagi, ini ada beberapa gaya nih yang bekerja pada bidang vertikal. Nah, oke, kita lihat lagi. Pertama si FY, oke. Terus yang kedua ada T sin theta ya. Kemudian apalagi? WBE juga vertikal ya. Kemudian ini 3. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ada WBA ini ke arah bawah. Nah, ada lagi nggak? Nggak ya, berarti ini ada 4 gaya yang bekerja pada bidang vertikal. Ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti nanti kalau kita masukin ke sini, FY ke atas berarti positif. FY tuh ditambah T sin theta, karena dia ke atas berarti dia positif, terus dikurang WBA itu W batang, WBA, terus dikurang lagi, ini kan juga ke bawah ya, berarti negatif, WBE itu nanti harus sama dengan 0. Nah, berarti kita dari sini bisa dapat nih besarnya gaya engsel pada bidang vertikal, yaitu sama dengan dipindah ruas ya, WBA, pindah ruas kan minusnya hilang, ditambah pindah ruas lagi, W batang, terus ini W bendanya, terus ini positif jadi negatif, dikurangi T sin theta. Nah, berarti ini adalah gaya vertikal yang bekerja pada batang. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat nih kesimpulannya apa. Nah, karena kita udah dapat di dua bidangnya, berarti kita bisa mencari total gaya engselnya. Besarnya gaya engsel itu sama dengan, karena di sini adalah resultan gayanya, gaya Fx sama gaya Fy itu tegak lurus, berarti kita bisa gunain pakai rumus Pythagoras. Atau pakai aturan kosinus yang sudutnya 90. Nah, berarti isinya akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, dengan mensubstitusi besarnya gaya Fx dan Fy yang ada di sini, berarti kalian bisa dapetin besarnya gaya engsel. Jadi step pertama itu adalah kalian cari dulu tegangan talinya. Nah, nanti kalau tegangan talinya udah kalian dapetin, berarti nanti kalian bisa dapetin besarnya gaya engsel pada bidang horizontal dan besarnya gaya engsel pada bidang vertikal. Nah, terus nanti finalnya kalian substitusi ke sini. Gitu. Ya udah didapet deh gaya engselnya, gitu. Nah, ini bisa jadi gampang kalau kalian bisa menganalisa gayanya. Nah, kalian bisa menerapkan kasus kesetimbangan benda tegar pada kasus ini. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya. Nah, see you on the next topic. Bye-bye. Oke, nah iya, kalau misalnya ini bendanya nggak ada di ujung sini, tapi ada di tengah-tengah antara ini sama ini. Misalnya di 3/4-nya panjang batang nih gimana? Nah, kita kembali lagi nih di rumus ini. Nah, kan tadi dikalikan panjangnya BA ya, BA. Nah, kalau 3/4-nya ya tinggal dikalikan panjangnya dari poros ke sininya, yaitu 3/4 BA. Nah, nanti dapatnya setengah BBA ditambah 3/4 BE. Nah, nanti ininya juga dikali 3/4 gitu, dan seterusnya.